Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Tadiansa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari sebuah program sederhana yang menggunakan bahasa pemrograman C++ yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara menyimpan dan menghasilkan data. Nah, di sini menggunakan struktur data. Selanjutnya, program ini akan menggambarkan sebuah data mahasiswa yang memiliki dua informasi penting, yaitu satu ada nomor mahasiswa dan yang kedua itu ada nilai dalam bentuk huruf. Nah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kita akan menggunakan aplikasi dari DevC++. Nah, pada tahap awal kita akan membuat file baru. Setelah file baru kita buat, kita akan memasukkan kode seperti yang sudah ditampilkan di layar ini. Ini yang sudah saya masukkan di dalam DevC++. Nah, pada tahap awal, program memulai dengan menyertakan pustaka seperti IOStream yang digunakan untuk menangani proses input dan output, khususnya untuk menampilkan data ke layar menggunakan perintah cout. Lalu selanjutnya itu ada using namespace std, yang berfungsi untuk mempermudah penulisan kode agar tidak perlu menulis awalan seperti std.2 pada setiap fungsi standar. Nah, setelah itu program akan mendefinisikan sebuah struktur bernama student record yang ada di baris keempat, yang ada di baris ke-5. Nah, struktur bernama student record ini berfungsi sebagai wadah atau template untuk menyimpan beberapa data yang saling berkaitan dalam satu satuan. Nah, di dalam struktur tersebut terdapat dua variabel, yaitu yang pertama ada student number yang bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan nomor mahasiswa, serta grade yang bertipe karakter yang digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa dalam bentuk huruf. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam fungsi utama, yaitu ada main, buka kurung, dan tutup kurung, yang merupakan titik fungsi ini, yang merupakan titik awal eksekusi program. Nah, dalam fungsi ini dibuat sebuah variabel bernama myStudent yang bertipe student record. Di variabel ini kita akan menggunakan atau untuk menyimpan data mahasiswa berdasarkan struktur yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, langkah berikutnya adalah proses pengisian data ke dalam variabel tersebut. Nah, di dalam variabel tersebut, program memberikan nilai 10 pada atribut student number dan nilai A pada atribut grade. Nah, pengisian ini dilakukan dengan menggunakan operator titik yang berfungsi untuk mengakses anggota dari sebuah struktur. Setelah data berhasil diisi, program kemudian menampilkan data tersebut ke layar. Nah, proses ini dilakukan menggunakan perintah cout, lalu diikuti dengan mencetak teks grades dengan nilai nomor mahasiswa dan nilai huruf yang telah disimpan sebelumnya. Agar tampilan lebih rapi, ditambahkan spasi di antara kedua nilai tersebut dan diakhiri dengan ENL untuk berpindah ke baris baru. Nah, kita akan menampilkan dan menjalankan dengan menggunakan F11 atau mengrunnya. Sebagai hasil akhir dari program akan menampilkan output berupa seperti yang ada di layar ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, hasilnya akan keluar yaitu seperti gambar sini, yang dimana grades titik 2 dan 10A, yang dimana output ini menunjukkan bahwa program telah berhasil menyimpan data dalam struktur dan menampilkan kembali dengan benar. Jadi, secara keseluruhan, program ini memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana struktur digunakan dalam C++ untuk mengkelompokkan dan mengelola data yang berkaitan, yang sangat berguna nih untuk mengembangkan sistem yang lebih kompleks seperti sistem informasi untuk mahasiswa. Jadi sekian pembahasan saya tentang program kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.